Halo, selamat pagi teman-teman dan ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 4 Perekonomian Indonesia kelas B1P akan membawakan materi pada RPS 5 yaitu masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Niwayanina Suharyati dengan NIM akhir 004. Dan yang kedua saya sendiri, Idewo Ayu Madenatasa Dewani dengan NIM akhir 057. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan 4 subbab materi. Yang pertama mengenai struktur penduduk, yang kedua mengenai analisis masalah kependudukan, yang ketiga mengenai analisis masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi, dan yang keempat mengenai distribusi dan perpindahan penduduk. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai struktur penduduk. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu penduduk. Penduduk adalah individu maupun sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia sendiri, durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan atau kurang dari 6 bulan dengan tujuan menetap. Sedangkan struktur kependudukan adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria itu berupa usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Nah, mengapa struktur kependudukan itu penting? Struktur kependudukan penting dipelajari dan dianalisis untuk menentukan strategi pembangunan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, struktur ini digambarkan dalam bentuk grafik batang secara horizontal, di mana terdapat dua jenis dalam struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin ini. Yang pertama, struktur penduduk usia muda. Nah, di sini dikelompokkan usia 15 tahun ke bawah dengan presentase di atas 35%, sedangkan usia 65 ke atas itu sekitar 3%. Nah, untuk yang kedua itu struktur penduduk usia tua, di mana ini merupakan kebalikan dari usia muda, di mana usia 15 tahun ke bawah memiliki presentase di bawah 35%, sedangkan usia 65 tahun ke atas mempunyai presentase yang lebih tinggi. Baik, yang kedua yaitu struktur penduduk berdasarkan angkatan kerja. Nah, struktur penduduk ini akan mendata usia 15 tahun ke atas yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi, di mana terdapat 3 jenis yaitu yang pertama penduduk yang sedang bekerja, yang kedua penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara waktu tidak bekerja, dan yang ketiga yaitu penduduk yang sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, struktur penduduk yang berdasarkan angkatan kerja ini dapat mengetahui tingkat TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, yang ketiga yaitu mengenai struktur penduduk berdasarkan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Nah, tingkat ini menunjukkan perbandingan antara beban usia produktif dengan usia non-produktif, di mana usia produktif itu dari umur 15 sampai dengan 64 tahun, sedangkan untuk usia non-produktif itu di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Nah, hasil dari dependency ratio ini menunjukkan 3 golongan. Yang pertama golongan rendah yaitu di bawah 30, yang kedua di golongan sedang yaitu antara 30 sampai 40, sedangkan golongan tinggi itu di atas 41. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini merupakan struktur penduduk yang digambarkan berdasarkan grafik horizontal yang membentuk sebuah piramida. Nah, adanya piramida penduduk ini dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan penduduk usia produktif dan tidak produktif. Nah, cara untuk membuat piramida penduduk ini, yang pertama, penduduk dibagi berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki berada di sebelah kiri sedangkan perempuan ada di sebelah kanan. Nah, yang kedua, baik kelompok laki-laki maupun perempuan akan dibagi berdasarkan interval umur. Biasanya menggunakan interval 5, misalnya dari 0 sampai 4 tahun, dari 4 sampai 9 tahun, dan seterusnya. Nah, piramida penduduk ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu piramida penduduk usia muda atau disebut sebagai piramida penduduk ekspansif. Nah, piramida penduduk ini menggambarkan negara yang sedang berkembang. Biasanya tingkat kelahiran lebih tinggi daripada tingkat kematian dengan harapan hidup yang relatif masih rendah. Nah, representasi dari negara berkembang ini menunjukkan peningkatan jumlah kelahiran yang lebih tinggi. Contoh negaranya itu seperti Indonesia, India, dan juga Malaysia.
Nah, yang kedua yaitu piramida penduduk tetap atau stationary. Nah, piramida penduduk ini menggambarkan tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi dengan rasio yang relatif seimbang. Nah, biasanya piramida ini merepresentasikan negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa. Nah, untuk yang ketiga yaitu piramida penduduk tua atau konstruktif. Nah, piramida penduduk ini menggambarkan kondisi kelahiran dan kematian yang relatif rendah. Biasanya, piramida ini menggambarkan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Nah, untuk materi kedua, kami akan membahas mengenai analisa masalah kependudukan di Indonesia, di mana kami mengangkat 6 masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Luas wilayah Indonesia dengan persebaran penduduknya tidak seimbang, di mana terdapat daerah yang padat penduduk, tetapi terdapat juga daerah yang jarang dihuni. Contoh saja Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini hanya 7% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia, tetapi sekitar 120 juta penduduk bermukim di Pulau Jawa ini. Nah, itu mengindikasikan kepadatan penduduknya sekitar 700 km persegi. Nah, masalah kependudukan yang kedua adalah jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, di mana Indonesia sendiri menduduki peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, di mana pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebesar 267,7 juta jiwa. Nah, masalah ketiga yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat, di mana angka kelahiran sangat cepat dengan angka kematian yang relatif lebih rendah. Nah, untuk masalah kependudukan yang keempat yaitu masalah kualitas penduduk, di mana hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia Indonesia yang dimana pendidikannya masih terbelakang. Tentu saja pendidikan itu mempengaruhi kualitas dari penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu masalah ketergantungan. Hal ini berkaitan dengan masyarakat non-produktif dan juga masyarakat produktif. Nah, yang terakhir yaitu masalah kepadatan penduduk. Hal ini berkaitan langsung dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan juga kualitas lingkungan yang menjadi semakin rendah. Hal ini berkaitan dengan kesehatan penduduk, pemukiman kumuh, dan tindak kriminalitas yang semakin meningkat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi. Sebelum kita membahas tentang hal tersebut, penting untuk kita ketahui apa itu usia kerja dan angkatan kerja. Usia kerja adalah usia produktif di mana seseorang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang masih termasuk dalam usia produktif yakni rentang usia 16 sampai 64 tahun di mana statusnya seseorang tersebut dapat bekerja namun sedang tidak melakukan pekerjaan. Nah, di sini kita harus mengetahui juga apa itu bekerja dan apa itu menganggur. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, bekerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Ada 3 aspek yang dapat dikategorikan bahwa seseorang tersebut sedang melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah aspek penghasilan, yang kedua adalah aspek pengakuan, dan yang ketiga adalah aspek produksi. Sedangkan pengangguran adalah suatu aktivitas di mana seseorang sedang tidak melakukan pekerjaan, namun ada 3 alasannya. Yang pertama adalah sedang tidak mencari pekerjaan, yang kedua adalah sedang mencari pekerjaan, dan yang ketiga adalah sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai untuk melakukan pekerjaan. Setelah kita mengetahui apa itu bekerja dan menganggur, sekarang kita dapat mengklasifikasikan pengangguran tersebut ke dalam 2 pokok bahasan yang awal kita akan bahas, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi. Pengangguran terbuka adalah suatu keadaan di mana seseorang sedang benar-benar tidak bekerja, di mana pengangguran ini dapat diidentifikasi oleh pemerintah berapa jumlah orang yang saat ini sedang tidak bekerja, baik itu secara nasional ataupun secara sebaran di masing-masing daerah. Di sini saya akan menampilkan data dari Badan Pusat Statistik terkait dengan berapa jumlah pengangguran pada tahun ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dapat dilihat di sini pada data ada jumlah pengangguran meningkat selama pandemi. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional ini berdasarkan data BPS per Agustus 2020. Dampak COVID-19 ini terhadap penduduk usia kerja tingkat nasional itu penganggurannya sejumlah 2,56 juta,
bukan angkatan kerja sejumlah 0,76 juta, bekerja dengan pengurangan jam kerja sejumlah 24,03 juta, dan sementara tidak bekerja sejumlah 1,77 juta. Nah, dari tahun ke tahun ini selalu mengalami peningkatan, dan ini ada persentase pada tiap wilayahnya atau pada pulau-pulau dengan provinsi dengan TPT di atas level nasional, yaitu 7,07%. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah suatu keadaan di mana seseorang sebenarnya itu sudah bekerja namun tidak menggunakan jam kerjanya secara optimal atau maksimal. Di mana pada standarnya jam kerja itu adalah 35 jam per minggunya. Nah, orang-orang yang diklasifikasikan pada pengangguran tersembunyi ini adalah orang-orang yang tidak bekerja secara pada jam itu, yaitu 35 jam per minggunya. Nah, di sini pengangguran tersembunyi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Di Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk yang sangat padat. Dengan adanya penduduk yang sangat padat, otomatis persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut akan semakin sulit, sehingga memicu tingginya tingkat pengangguran. Atau juga bisa perusahaan itu terlalu banyak mencari tenaga kerja sehingga tidak mampu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada karyawan dengan baik dan benar, sehingga menimbulkan adanya kekosongan, beberapa jam-jam kekosongan. Kemudian yang kedua adalah padat karya, di mana perusahaan ini mencari tenaga kerja yang banyak, dan ketika sudah ada tenaga kerja yang banyak ini, perusahaan ini akan mampu membuat suatu kebijakan untuk memberikan pendapatan yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya keterampilan ataupun kemampuan dari karyawan atau seseorang itu sendiri. Ketika mereka sudah tidak memiliki kemampuan ataupun bakat dalam pekerjaan yang mereka tekuni tersebut, maka otomatis dia tidak akan mampu menggunakan waktunya secara optimal ataupun maksimal, karena orang tersebut akan kebingungan akan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tidak mampu menumbuhkan daya kreativitas untuk membangun usahanya sendiri. Seperti saat ini banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan. Harusnya untuk mengisi waktu luang tersebut, karena mereka ini statusnya tidak dipecat namun dirumahkan, mereka harus mampu mengisi waktu-waktu tersebut untuk membuka usaha-usaha sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mencari lowongan pekerjaan. Nah, di sini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu yang pertama, orang tersebut tidak memiliki teknologi sehingga tidak mampu mencari informasi yang ada. Kemudian yang kedua, bisa saja dia hanya mengandalkan lokasi sebelumnya saja, sehingga dia masih memiliki harapan yang tinggi untuk bisa kembali ke sana dan tidak ingin mencari lowongan pekerjaan yang baru. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai distribusi dan perpindahan penduduk. Dimana sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus tahu dulu dong apa sih itu penduduk. Penduduk adalah seseorang yang tinggal pada wilayah tersebut dan atau seseorang yang secara hukum berhak tinggal di wilayah tersebut. Nah, distribusi penduduk di Indonesia ini terbilang masih belum merata di setiap daerahnya. Di sini saya memiliki data terkait persebaran atau distribusi penduduk di Indonesia saat ini. Dapat melihat penduduk Indonesia menurut pulaunya berdasarkan hasil SP 2020. Di sini dapat dilihat 56,10% atau sejumlah 151,6 juta jiwa penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sini kan ada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Maluku, Papua. Di sini bisa dilihat presentase persebaran penduduk dari masing-masing pulau tersebut. Selain distribusi, kita juga tahu bahwa di Indonesia itu juga terjadi persebaran penduduk, di mana persebaran penduduk ini diakibatkan oleh beberapa hal seperti migrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan deurbanisasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai migrasi. Migrasi itu sendiri adalah refleksi-refleksi perbedaan kesejahteraan ekonomi dan kurang meratanya fasilitas pembangunan antara satu negara atau daerah dengan satu negara atau daerah lainnya. Di sini ada beberapa
faktor pendorong yang menyebabkan seseorang ini memilih untuk melakukan migrasi. Di mana faktor pendorong ini tentu kita tahu diakibatkan oleh adanya problem pada lokasi tempat mereka semulanya. Faktor pendorong yang pertama itu adalah berkurangnya sumber kehidupan. Ketika seseorang sudah merasa di lokasinya tersebut kekurangan sumber kehidupan seperti sandang ataupun pangan, otomatis mereka akan mencari tempat yang baru untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tersebut. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya lapangan pekerjaan. Misalnya seseorang dari pedesaan yang mana awalnya mereka memiliki persawahan yang luas, namun karena sekarang sudah mulai alih fungsi menjadi pemukiman, otomatis mereka akan merasa kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka memilih untuk mencari tempat yang baru di daerah migrasi untuk mencari lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian yang ketiga adanya tekanan. Tekanan ini sangat kompleks, bisa adanya tekanan politik, sosial, budaya, ataupun ekonomi yang menyebabkan mereka harus melakukan perpindahan atau yang disebut migrasi. Kemudian adanya alasan pendidikan, pekerjaan, ataupun perkawinan. Ini sudah sangat lumrah terjadi karena misalnya saja seperti pendidikan, ketika mereka merasa di negara atau wilayah asalnya itu fasilitas pendidikannya masih kurang, mereka pasti mencari daerah lain untuk menempuh pendidikan sehingga mereka mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah karena bencana alam. Nah, bencana alam ini adalah suatu hal yang sangat sulit ditebak, kita tidak tahu kapan akan terjadi, sehingga ini tidak bisa direncanakan kenapa kita harus melaksanakan migrasi. Namun karena memang bencana alam dan wilayah kita itu masih dalam proses perbaikan, maka pasti pemerintah menyarankan kita untuk mencari daerah tempat tinggal baru untuk menetap beberapa waktu. Kemudian selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penarik kenapa sih orang memilih wilayah tersebut sebagai tempat migrasi. Yang pertama itu adalah adanya harapan memperbaiki taraf hidup. Nah, seseorang yang melakukan migrasi ini, mereka berharap pada di tempat atau wilayah baru mereka melakukan kehidupan ini, mereka mampu memperbaiki tarafnya, baik itu taraf ekonomi ataupun kesejahteraan secara keluarga mereka. Kemudian yang kedua adalah memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Nah, seperti alasan mereka yang pertama, yaitu karena adanya kekurangan fasilitas di bidang pendidikan. Ketika sudah mereka mencari di tempat yang baru kan mereka otomatis berharap bahwa di sana adanya sebuah pergaulan yang baru, wawasan yang baru, dan ilmu-ilmu yang baru dari lokasi pendidikan yang mereka tuju di tempat migrasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada lingkungan yang menyenangkan. Nah, karena kan sebelumnya itu mereka merasakan tekanan nih, kenapa mereka melakukan migrasi. Setelah mereka bermigrasi di sini, mereka akan mendapatkan lingkungan yang baru, keluarga yang baru, sehingga mereka di sini bisa berusaha untuk menumbuhkan suasana yang baru, untuk utamanya suasana yang untuk menghilangkan tekanan yang mereka rasakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah adanya aktivitas di kota besar. Nah, kan banyak orang tuh yang melakukan migrasi dari wilayah yang cukup terpencil ke wilayah perkotaan. Kenapa demikian? Karena mereka ingin mendapatkan suasana perkotaan itu seperti apa. Mungkin di pedesaan itu tidak ada pertunjukan atau atraksi itu yang seru. Jadi mereka mencari di sana untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, migrasi itu juga ada kriterianya, ada 3. Yang pertama adalah migrasi seumur hidup, yang kedua migrasi recent, dan yang terakhir adalah migrasi total. Migrasi seumur hidup adalah seseorang yang bertempat tinggal pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggal pada waktu mereka lahir. Sedangkan migrasi recent adalah seseorang yang bertempat tinggal pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggal pada waktu 5 tahun sebelumnya. Sedangkan yang terakhir migrasi total adalah seseorang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data. Yang kedua ada transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu perpindahan penduduk antar kabupaten atau provinsi antar pulau, atau perpindahan penduduk kabupaten atau provinsi pada satu pulau. Di sini ada 3 kota besar yang menjadi tujuan transmigrasi. Yang pertama ada Jakarta, yang kedua ada Kota Makassar, yang ketiga ada Kota Surabaya.
Nah, mereka melakukan transmigrasi ini pasti ada tujuannya, di mana tujuan dari adanya transmigrasi ini yang pertama adalah menyeimbangkan persebaran ekonomi, yang kedua memperluas kemampuan kerja, yang ketiga mempercepat laju pembangunan daerah, dan yang terakhir adalah memperkuat ketahanan nasional. Yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari daerah desa ke kota, di mana urbanisasi ini memiliki dampak, baik itu dampak bagi desa maupun juga dampak bagi kota. Dampak bagi desa itu juga ada dampak positif dan ada dampak negatifnya, di mana dampak positifnya itu yang pertama adalah mengurangi jumlah penduduk, yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, yang ketiga adalah mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian, yang kedua perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma setempat atau norma pedesaan, kemudian yang ketiga kehidupan penduduk yang memiliki potensi berkualitas. Sedangkan dampak-dampak urbanisasi yang dirasakan bagi perkotaan, yang dampak positifnya yang pertama adalah kota dapat memenuhi jumlah tenaga kerjanya. Kemudian semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan dampak negatifnya itu adalah yang pertama, kepadatan penduduk di kota itu akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah terjadinya pemukiman-pemukiman yang kumuh atau perkampungan yang kumuh. Dan yang terakhir adalah meningkatnya masalah-masalah sosial. Dan yang keempat ada deurbanisasi. Deurbanisasi ini adalah kebalikan dari urbanisasi. Deurbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa atau dari kota ke pinggiran kota. Hal ini dilakukan karena seseorang ini merasa jenuh tinggal di perkotaan yang mobilisasinya itu tinggi dan kehidupannya itu sangat keras, sehingga mereka memilih untuk mencari suasana yang baru untuk kehidupannya di daerah pedesaan ataupun di pinggir perkotaan.